Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat Allah. Mari kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, mengatakan perkataan-perkataan yang baik, karena sungguh mereka yang memiliki adab yang baik, Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki kehidupannya dan memberikan kenikmatan di dunia dan di akhirat. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin, pagi hari ini saya tidak membawa kitab Al-Adabul Mufrad, tetapi saya juga membawa salah satu kitab yang di awal-awal ngaji mungkin kita bahas, Sahih Al-Bukhari. Yang kemarin adalah kitab Al-Adabul Mufrad Imam Al-Bukhari, khusus bab tentang adab, tentang etika. Yang ini adalah Sahih Al-Bukhari, dan ini adalah kitab mukhtasar atau ringkasannya. Kalau untuk yang marjaknya, yang rujukannya itu lebih banyak berjilid-jilid, ini adalah mukhtasornya. Terkait dengan apa? Kemarin saya coba mencari beberapa bahasan mengenai persaksian untuk mayit, begitu. Jadi bagaimana pendapat para alim, bagaimana pendapat ulama terkait dengan ada dua istilah penyebutan. Yang pertama penyebutannya adalah tahsinul mayit namanya. Jadi tahsinul mayit itu dilakukan ketika jenazah akan diberangkatkan untuk dikuburkan. Kemudian pemimpin pemuka agama, Pak Mudin istilah kita itu menanyakan, saya nopo awon, banyak istilahnya. Itu namanya tahsinul mayit. Ada penyebutan lain ishad namanya. Jadi persaksian kita yang hidup untuk jenazah. Saya coba mencari sebenarnya dasarnya atau yang menjadi dalil hal itu bisa terjadi, itu diantaranya selalu menyebutkan dua hadis ini. Saya coba mencari di kitab Sahih Al-Bukhari, ternyata ada. Kemudian saya bawakan yang mukhtasornya, yang ringkasannya. Jadi nanti jenengan umumnya ketika ngaji dulu kita selalu memiliki dua kitab hadis, Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Itu selalu itu. Walaupun tidak lengkap keseluruhan, tapi umumnya di bab-bab awal selalu memiliki ketika dulu ngaji. Walaupun sekarang ustadz-ustadz kita itu sudah menggunakan beberapa software sehingga lebih mudah ketika mencarinya. Ada maktabah samilah misalkan seperti Ustadz Zainuddin MZ kemarin, tinggal ketik, yang penting kita ngerti bahasa Arab, begitu kita ketik, kita munculkan, maka persoalan itu terjawab. Bahkan kemarin kami ngobrol dengan guru kami, guru bahasa Arab, beliau menyampaikan di antaranya sekarang itu dikembangkan AI, Artificial Intelligence, sudah dengar nggih? ChatGPT dan sebagainya, tapi arahnya kan bukan urusan agama. Nah sekarang ini dikembangkan diantaranya AI itu urusan fatwa, jangan bayangkan.
Jadi nanti ketika jenengan membutuhkan jawaban itu, ketik saja apa hukumnya tahsinul mayit misalkan. Maka akan muncul itu dalilnya. Yang jawab siapa? Komputer. Sampai kemudian muncul fatwa. Saya guyon dengan beliau, Ustaz, berarti mantun ngeten lah ulama mboten butuh. Ya bisa saja digantikan. Sampai begitu. Kaitannya dengan fatwa. Tapi ada satu hal yang tidak bisa dirubah adalah bentuk keteladanan. Itu yang tidak bisa dilakukan oleh komputer. Keteladanan itu. Bapak Ibu putra putri jenengan ketika bertanya pelajaran, saya yakin tidak ke jenengan. Langsung tanya ke Google. Lebih percaya Google atau jenengan? Nah, itu pertanyaannya itu. Lebih percaya Google. Wah, takon bapak bolak-balik keliru, takon Google bisa begitu hari ini. Ya Allah. Nah, judulnya di dalam hadis itu bab tsana'in nasi ala mayyitin. Jadi bab memuji orang yang meninggal. Kemarin kita bahasannya adalah memuji orang yang hidup gitu. Nah, ini babnya adalah tsana'in nasi 'alal mayyit, memuji orang yang sudah meninggal. An Anas radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, marru bi janazatin fa athnau 'alaiha khairan. Ada jenazah yang diusung, kemudian orang-orang memujinya dengan kebaikan. Maksudnya bahwa jenazah ini dipuji banyak orang bahwa ini adalah orang yang baik semasa hidup. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda wajabat. Ada yang menerjemahkan wajib, ada yang menerjemahkan ini dia, ada yang menerjemahkan ini benar. Rasulullah menyampaikan wajabat. Tsumma marru bi ukhra, tsumma marru bi ukhra fa'athnau 'alaiha syarra faqala wajabat. Lalu ada jenazah lagi yang diusung berikutnya, masyarakat membicarakan keburukannya. Maka Rasulullah juga mengatakan wajabat. Faqala Umar ibn al-Khattab. Nah, ini kalau Umar tidak tanya ini tidak jelas. Alhamdulillah Sayyidina Umar, sahabat Umar ini bertanya. Dan ini kebiasaan Umar ibn al-Khattab. Dalam banyak hadis ketika sahabat tidak berani bertanya, yang bertanya adalah Umar ibn al-Khattab. Faqala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ma wajabat, apa yang jenengan sampaikan itu, yang wajib, yang ini dia tentu, itu yang bagaimana ya Rasulullah? Qala hadza athnaitum alaihi khairan fawajabat lahul jannah. Mayit yang pertama yang dipuji-puji dengan kebaikan, maka tentu atau pasti baginya adalah jannah. Fahada athnaitum alaihi syarra, sementara mayit berikutnya yang kamu sampaikan tentang keburukannya, fawajabat lahun nar, maka wajib bagi dia atau tentu bagi dia adalah neraka. Antum syuhada'ullahi fil ard, kamu, Anda, kalian semua adalah menjadi saksi Allah di dunia. Nah, ini kalimat ini yang kemudian muncul beberapa pendapat. Antum syuhada'ullahi fil ard, kamu, kalian semua adalah saksi Allah di dunia. Ini hadis yang pertama. Nah, terkait dengan hal ini Bapak Ibu, kita tidak melihat Rasulullah menanyakan hal tersebut kepada para sahabat. Ini yang pertama. Jadi Rasulullah tidak menyampaikan kepada para sahabat jenazah ini baik atau tidak baik. Tidak ada hal seperti itu. Hanya saja ketika kemudian ada jenazah yang diangkat, yang menyampaikan itu adalah masyarakat. Orang ini baik.
ya orang ini tidak baik. Itu yang menyampaikan adalah masyarakat. Dan kondisi ini di dalam hadis ini adalah kondisi normal. Artinya kondisi yang tidak bisa dipaksakan. Jadi tidak dipaksakan jenazah ini kondisinya baik. Ketika misalkan ditanya niki saya nopo awon, itu artinya kan mengkondisikan supaya baik begitu. Nah ini tidak pernah dicontohkan Rasulullah. Dan setiap ada jenazah yang kemudian dimakamkan, Rasulullah juga tidak pernah menyampaikan ini baik atau tidak baik. Misalkan itu dicontohkan, ada yang meninggal, Rasulullah menyampaikan demikian, ada yang meninggal lagi, Rasulullah menyampaikan demikian, maka berbeda. Tetapi di hadis ini tidak ada hal demikian. Sehingga kemudian di antara pendapat itu menyampaikan hal ini yang pertama tidak bisa dikondisikan untuk memaksakan jamaah mengatakan seseorang itu baik. Yang kedua, bahwa Rasulullah juga ketika ada seseorang yang meninggal, beberapa orang yang meninggal, Rasulullah tidak menyampaikan demikian. Sehingga kemudian ketika ada yang melakukan hal demikian, menanyakan ini baik atau tidak baik, maka yang berlaku adalah adab atau etikanya. Ketika ditanyakan di khayal ramai, maka tidak boleh sampai orang itu kembali kepada Allah sekalipun, kita tidak boleh membongkar aibnya, harus kita jaga aibnya. Untuk apa? Supaya kelak aib kita juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingat kalimat guru ketika mengajar kami itu begini, dalam bahasa Jawa, nek awakmu ngerti aib gurumu, gak percaya awakmu. Kita ini dipercaya manusia, kita saling percaya itu karena satu hal Bapak Ibu. Karena aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dalam keterangan hadis diantaranya ada seseorang yang ketika malam hari melakukan maksiat, Allah sudah menutupnya, tapi pagi hari dicerita-ceritakan. Ada orang yang bangga dengan dosa-dosanya, masih ingat, itu dilarang kita. Bangga, aku wingi mendem telung kerat, aku ngombe telung kerat gak mendem, nah, misalkan ya. Jadi hal itu dilarang. Hadis yang kedua masih di dalam bab yang sama. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyuma muslim syahida lahu arba'atun bi khairin adkhalahu Allahul jannah. Ketika Rasulullah menyampaikan bahwa setiap muslim yang dipersaksikan oleh empat orang atas kebaikannya, maka Allah memasukkannya ke dalam surga. Nah ini diantaranya. Jadi diantara ini ada hadis lanjutan yang menyampaikan bahwa seorang muslim yang ketika meninggal dipersaksikan kebaikannya oleh 4 orang, maka dia wajib atau Allah akan memasukkannya ke dalam jannah. Persaksian 4 orang. Maka muncul harapan diantaranya, berarti nek luwe teko papat ya apa tambahan? Kan begitu pertanyaannya. Yang kemudian hadir untuk mengantarkan jenazah banyak, maka ditanyakan, saya nopo saya harapannya supaya masuk jannah. Nah itu maksudnya. Jadi ada harapan, tentu saja kita berharap orang yang kita cintai ketika kembali masuk jannah. Sehingga kemudian hal ini dimunculkan. Menanyakan saya, nopo saya, harapannya ketika banyak yang mengatakan saya, jenazah mayit ini bisa masuk ke dalam surga. Muncul harapan demikian. Bahkan sahabat ini bertanya, fakulna, lalu kami bertanya, wa thalathatan, kalau 3 ya Rasul, tidak 4. Cik ngenyang. Qala wa thalathatun. Rasulullah menyampaikan walaupun 3 orang yang bersaksi tetap masuk jannah. Fakulna wa athnani ya Rasul, kalau hanya 2 ya Rasul, walaupun 2 masuk jannah. Jangan bayangkan ini. Qala thumma lam nas'alahu 'anil wahid. Kemudian kami tidak berani bertanya, kalau 1 ya Rasul, kami tidak berani bertanya. Karena sudah dikorting ini 4, iya mlebu swarga, 3, iya swarga, 2,
Nek mboten enten kan ndak sampai situ pertanyaan sahabat ini. Ya Allah, ini sahabat. Nah, di hadis ini Bapak dan Ibu ada penjelasan yang menyampaikan 4, 3, 2 masuk jannah. Maksudnya apa? Bahwa ketika seseorang itu hidup memang dikenal dengan kebaikannya, maka tentu Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke dalam jannah. Walaupun yang bersaksi satu orang, tetapi Allah Subhanahu wa taala lebih tahu mulai dia lahir sampai dia wafat. Walaupun tidak ada yang memuji sekalipun, kalau dia memang hidupnya baik, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyalahi janji. Walaupun ulama juga mengingatkan kita masuk jannah itu bukan karena kebaikan kita, tetapi karena rahmat Allah. Tapi Allah juga tidak menyalahi janji. Orang baik pasti masuk jannah, orang buruk pasti. Nah, saya tidak melanjutkan, jenengan lebih paham. Begitu kan? Nah, di sini kemudian kenapa timbul selisih? Ternyata ini adalah harapan-harapan bahwa ketika ditanyakan, sing jawab wong 20, saya harapan keluarga ini masuk jannah. Kalau tidak ditanya, Rasulullah tidak pernah bertanya. Kalau tidak ditanya tidak apa-apa, tidak ada persoalan. Malah justru yang menjadi pertanyaan itu ketika hal itu ditanyakan sebenarnya. Karena Rasulullah tidak pernah menanyakan itu. Kalau misal Rasulullah memberi contoh, setiap ada orang meninggal Rasulullah menyampaikan saya nopo saya, maka ditiru itu pasti sudah. Tetapi di dalam dua hadis ini tidak ada contoh demikian. Artinya justru ketika kita berbalik berpikir, maka kita bertanya, apa maksud dari yang menanyakan? Nah itu. Ketika ditanya apa maksud dari yang menanyakan, ternyata maksudnya adalah harapan bahwa ketika banyak yang mengatakan mayit ini baik, harapannya masuk ke dalam jannah. Tetapi sekali lagi di dalam hadis ini tidak ada kan contoh dari Rasulullah bahwa Rasulullah menanyakan ini baik atau buruk. Tetapi sekali lagi ini adalah alami. Orang yang baik akan kita kenal kebaikannya. Orang yang buruk ketika meninggal jangan dibicarakan keburukannya. Maksudnya itu. Kalau orang ini baik sampai meninggal kita bicarakan kebaikannya, tidak masalah. Tetapi orang yang tidak baik setelah meninggal maka tutup aibnya, itu maksudnya. Kon eling apa iki? Sing wis mati iya, eling nek mendem pian. Nah itu sudah jangan itu. Sudah harus dihentikan. Kon eling wetenge kaya apa? Apalagi ini, mohon maaf, seseorang yang suka minum minuman keras itu umumnya perutnya besar, ada yang kena liver. Kami pernah mengalami hal demikian. Kemudian kami mandikan mayit itu tidak mudah membersihkan kotorannya karena otomatis keluar sendiri Bapak Ibu. Ngapunten. Jadi kotoran itu biasanya kan perut agak ditekan ya, ketika memandikan kotoran keluar. Tetapi orang yang liver yang suka minum minuman keras, perutnya besar, tanpa kami tekan itu keluar sendiri. Ini sangat tidak mudah. Ini kenapa keluarga yang harus memandikan agar aibnya tersimpan. Maksudnya demikian. Kami pernah hadir di salah satu keluarga, kami ditelepon itu jenazah, Masya Allah, sudah siap untuk disolatkan. Siapa yang merawat? Putra putrinya sendiri. Jadi kami ditelepon tidak untuk memandikan, mensolatkan, karena jenazah itu sudah disucikan oleh anak kandungnya, sudah tuntas. Idealnya demikian. Jangan kemudian jadi anak kandung orang tuanya meninggal, gagap dia. Aku kudu lapo, itu kan banyak ya. Aku kudu lapo ini. Ya ngafani ki ya apa, begitu kan. Baiklah kalau ngafani, kita panggil seseorang. Tapi urusan memandikan lebih baik orang yang mampu menutup aib adalah keluarga. Nah ini diantaranya PR-PR kita, walaupun kita punya tim begitu, walaupun kita punya tim urusan hal demikian. Insyaallah begitu nggih Bapak Ibu, ketika ada ikhtilaf, ada selisih pendapat adalah karena kaitannya dengan harapan dan perbedaan memahami, mengamalkan hadis dua ini. Insyaallah ini yang saya sampaikan pagi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.